Pernah sadar nggak? Anak paling pintar di sekolah justru banyak yang sekarang bingung hidupnya. Sementara yang dulu biasa saja, yang sering salah, yang nilainya pas-pasan, malah sekarang melesat jauh. Kenapa bisa begitu? Masalahnya bukan karena pintar itu salah, tapi karena anak pintar sering takut gagal. Sementara anak biasa justru terbiasa bangkit. Kalau kamu pernah merasa tertinggal, video ini buat kamu. Dan untuk memahami ini lebih dalam, kita mulai dari satu mitos besar yang sering kita percaya sejak kecil. Mitos anak pintar. Di sekolah, anak pintar sering jadi kebanggaan. Nilainya tinggi, jawabannya cepat, guru memuji, orang tua bangga. Semua orang yakin, anak seperti ini pasti sukses di masa depan. Namun, seiring waktu berlalu, kenyataannya tidak selalu begitu. Banyak anak yang dulu paling pintar justru tumbuh menjadi orang dewasa yang ragu melangkah, takut mencoba, dan bingung menentukan arah hidup. Sebaliknya, anak yang dulu biasa saja, yang sering salah, yang sering jatuh, justru lebih berani mencoba, lebih tahan banting, dan lebih siap menghadapi dunia. Lalu muncul pertanyaan penting, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Akar masalah sebenarnya. Jawabannya bukan soal kecerdasan, bukan soal bakat, bukan soal nilai. Ini soal hubungan seseorang dengan kegagalan. Sejak kecil, anak pintar sering tumbuh dengan pujian seperti, "Kamu pintar banget, kamu memang beda, kamu memang jenius." Pujian ini terdengar baik, tapi tanpa sadar, ia membangun keyakinan. Nilai diriku ada pada hasil. Kalau aku gagal, berarti aku tidak pintar. Dari sinilah tumbuh satu ketakutan tersembunyi, takut gagal. Dan ketakutan inilah yang nanti akan diuji oleh kehidupan. Saat dunia tak lagi mudah, saat dunia sekolah masih mudah, saat soal masih bisa ditebak, saat persaingan belum terlalu ketat, anak pintar terlihat bersinar. Namun ketika masuk dunia yang lebih sulit, saat tantangan tidak lagi bisa diselesaikan sekali coba, saat usaha lebih penting daripada bakat, banyak anak pintar mulai goyah. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak mampu. Tapi karena untuk pertama kalinya, mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa mereka kuasai dengan cepat. Dan ketika itu terjadi, banyak yang memilih mundur bukan karena lemah, tapi karena belum terbiasa gagal. Sebaliknya, ada kelompok lain yang justru tumbuh kuat dalam situasi ini. Kekuatan anak biasa. Anak yang sejak kecil sering salah, sering jatuh, sering ditegur, justru tumbuh dengan hubungan yang lebih sehat dengan kegagalan. Bagi mereka, gagal bukan sesuatu yang memalukan. Gagal adalah sesuatu yang biasa. Mereka tidak merasa harga dirinya runtuh saat salah. Mereka tidak merasa dirinya buruk saat gagal. Yang mereka pikirkan hanya satu, apa yang bisa aku perbaiki? Dan pertanyaan sederhana inilah yang membuat mereka terus bergerak maju. Meskipun pelan, meskipun tertatih, tapi tidak berhenti. Lalu dari sini, lahirlah perbedaan besar yang sering tidak kita sadari. Perbedaan kecil, dampak besar. Perbedaannya terlihat kecil, tapi dampaknya sangat besar. Satu orang gagal lalu berhenti. Satu orang gagal lalu belajar. Satu orang jatuh lalu mundur. Satu orang jatuh lalu bangkit. Dan perlahan, yang satu tetap di tempat. Yang satu melangkah jauh. Bukan karena yang satu lebih pintar, tapi karena yang satu lebih tahan jatuh. Dan ternyata, ilmu psikologi sudah lama menjelaskan pola ini. Penjelasan psikologi sederhana. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai perbedaan antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap percaya bahwa kemampuan itu bawaan, pintar itu takdir, hebat itu hadiah sejak lahir. Sedangkan pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan bisa dilatih. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Gagal adalah bagian dari proses. Anak pintar sering tumbuh dengan pola pikir pertama.
Anak yang sering gagal sering tumbuh dengan pola pikir kedua. Dan di dunia nyata, pola pikir kedua jauh lebih berguna untuk bertahan hidup. Sekarang, mari kita tarik ini ke kehidupan sehari-hari kita sendiri. Refleksi diri. Bayangkan dua orang menghadapi kegagalan. Yang satu berkata, "Aku memang tidak mampu," lalu berhenti. Yang satu berkata, "Aku belum bisa," lalu belajar. Yang satu menjaga harga dirinya dengan menghindar. Yang satu membangun masa depannya dengan mencoba. Dan dari sini, arah hidup mereka mulai berbeda. Lalu mungkin, tanpa sadar, kita mulai bertanya, kita yang mana ya? Untuk anak pintar yang terluka, mungkin sekarang kamu sedang berada di posisi ini. Dulu kamu anak pintar, nilaimu bagus, kamu sering dipuji. Tapi sekarang, kamu merasa tertinggal, merasa ragu, merasa tidak secerdas dulu. Kalau iya, dengar baik-baik. Kamu tidak bodoh, kamu tidak gagal, kamu tidak kehilangan kemampuan. Kamu hanya sedang belajar hal yang dulu tidak pernah kamu pelajari, cara menghadapi kegagalan. Dan justru disinilah pertumbuhanmu yang sebenarnya dimulai. Namun tidak semua orang tumbuh lewat luka, sebagian tumbuh lewat proses panjang yang sunyi. Untuk anak biasa yang bertumbuh, atau mungkin kamu termasuk anak yang dulu biasa saja, nilaimu tidak istimewa, kamu sering salah, kamu sering diremehkan. Tapi hari ini, kamu justru lebih berani mencoba, lebih tahan banting, lebih siap menghadapi hidup. Kalau iya, itu bukan kebetulan. Itu karena kamu tumbuh dengan satu kekuatan besar, mental bangkit. Dan kekuatan ini seringkali lebih berharga daripada kepintaran. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan agar lebih banyak anak tumbuh kuat? Pesan untuk orang tua dan guru, kalau kamu orang tua, guru, atau pendidik, hati-hati dengan cara kita memuji anak. Lebih baik berkata, "Ayah bangga kamu mau mencoba," daripada, "Ayah bangga kamu pintar." Lebih baik berkata, "Ibu senang kamu tidak menyerah," daripada, "Ibu senang kamu dapat nilai tinggi." Karena anak yang dipuji karena usaha akan berani mencoba. Sedangkan anak yang dipuji karena bakat akan takut gagal. Dan dari cara bicara kecil inilah masa depan mental anak-anak dibentuk. Sekarang, kita kembali ke pertanyaan utama video ini. Kenapa anak pintar justru sering gagal? Bukan karena mereka kurang cerdas, bukan karena mereka tidak mampu, bukan karena mereka malas, tapi karena banyak dari mereka tidak pernah diajari bahwa gagal itu normal, bahwa jatuh itu wajar, bahwa salah itu bagian dari belajar, bahwa proses lebih penting daripada hasil. Sehingga ketika hidup tidak lagi mudah, mereka kehilangan keberanian. Sedangkan mereka yang sejak awal terbiasa salah, terbiasa jatuh, terbiasa bangkit, justru lebih siap menghadapi dunia. Dan dari sini, kita sampai pada satu pesan kehidupan yang besar. Pesan kehidupan. Ingat ini, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat di garis start. Hidup tentang siapa yang tetap berjalan saat yang lain berhenti. Dan seringkali, yang melangkah paling jauh bukan yang paling pintar, tapi yang paling tahan mencoba. Dan mungkin, ini bukan tentang mengubah siapa kita, tapi tentang mengubah cara kita melihat kegagalan. Kesimpulan, kalau kamu merasa cerita ini tentangmu, itu bukan kebetulan. Mungkin, ini adalah undangan untuk berhenti menunggu sempurna dan mulai berani gagal. Karena kegagalan bukan musuhmu, ia guru termahalmu. Dan mungkin, kesuksesan terbesarmu tidak lahir dari kecerdasanmu, tapi dari keberanianmu untuk tetap melangkah meski takut. Karena pada akhirnya, anak pintar tidak gagal karena kurang kemampuan. Mereka gagal karena belum belajar bahwa gagal itu bukan akhir, melainkan awal pertumbuhan.